sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendengar kabar gembira Jepang menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengarkan berita ini di radio BBC London. Oleh karena itu, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi kita juga tidak ingin dalam proklamasi kemerdekaan ini ada campur tangan PPKI. Kenapa meski begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang, sementara itu kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita sepakat harus menerap sebagai hadiah kemerdekaan dari Jepang, dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang tadi itu benar, kemerdekaan adalah hal dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana, semua setuju? Setuju. Kalau begitu, kalian semua harus ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf Bung, mengganggu waktunya. Kami membawa kabar yang sangat penting. Silakan masuk. Kabar penting apa yang Anda maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat, dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita tidak seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI, karena PPKI merupakan bagian pengurus kemerdekaan. Kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini. Kita bisa Bung, kita pasti bisa. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Sedangkan Jepang saja kalah dalam menjajah kita. Kekuatan kita yang sekecil ini takkan mampu untuk melawan penjajah Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan. Coba bayangkan, bagaimana kita bertahan di atas kekuatan sendiri. Cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang telah dirasakan selama inilah, yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk merundingkan sebentar. Baiklah.
Baiklah, kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang-matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang kembali berkuasa di negara ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat-pendapat golongan muda, apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda dan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa Anda datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda ke tempat pengasingan. Pengasingan? Pengasingan apa yang Anda maksud? Iya, kami akan membawamu untuk diasingkan sementara dan terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda juga ikut demi keamanannya. Baiklah, kami akan ikut. Beri kami waktu untuk berkemas. Mari ikut kami. Ada apa ini? Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan apa? Tenang, Bung Karno dan Ibu Fatmawati sudah ada di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah padaku, di mana keberadaan mereka dan aku juga akan menjamin keselamatan mereka. Selama mereka berada di Jakarta, dan aku juga akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok, selambat-lambatnya pukul 12. Jadi gimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan melaksanakannya? Bagaimana jika besok WASUP di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Baiklah, Bung, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. Udah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu Anda malam-malam. Begini, kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksana besok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Benarkah begitu? Saya akan
menjaga keselamatan Anda sesama masuk. Terima kasih Laksana Maida. Silakan duduk. Ambilkan. Boleh minta tante tolong dong. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI itu adalah buatan Jepang. Bagaimana jika ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini seperti ketika PPKI menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain bila harus berbeda dari bangsa lain. Bung Karno. Karena ini menyangkut bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda, Bung Hatta, sebagai wakil dari Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju? Ya, setuju. Kudit. Di sini ada mesin pengetik. Tolong ketikkan kita dikit. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya. Tapi ibu tidak punya kain, ada juga kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dengan sederhana, yang penting niatnya. Bagaimana jika menamakan saja benderanya dengan nama Sang Saka Merah Putih? Itu. Baik, kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Baiklah, ya sudah Bapak. Siap-siap. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap